Selamat pagi teman-teman. Kembali bersama Ariel Kurnaidi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi, Anak dan Pelajar. Yesus sahabat terbaik dan setia. Yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala. Mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami supaya firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Hari ini, tanggal 6 November, judul renungan kita, Yudas sesudah pesta Simon. Ayat hafalan, Matius pasal 26 ayat 14. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Setelah jamuan makan di rumah Simon, si kusta, Yudas Iskariot berpisah dari Yesus dan murid-murid lainnya dan pergi kepada imam-imam kepala yang sedang berkumpul di istana imam besar yang bernama Kayafas. Para pemimpin Yahudi, yaitu para imam-imam kepala, ahli Taurat, dan tua-tua Yahudi sedang beruntingkan satu rencana untuk menangkap dan membunuh Yesus. Niat jahat para pemimpin Yahudi bertemu dengan niat jahatnya Yudas Iskariot. Pada awalnya, sikap mempersalahkan dan memprotes Yesus adalah ciri-ciri dari perilaku para pemimpin Yahudi maupun Yudas Iskariot. Kemudian perilaku itu berkembang hingga mengkhianati dan menjual Yesus. Ketika berada di rumah Simon, si kusta di Betania, Yudas sudah menunjukkan sikap mempersalahkan dan memprotes Yesus. Ketika seorang perempuan datang kepada Yesus membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal, minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini?" Sebagaimana tertulis di dalam Matius pasal 26 ayat 7 bagian B dan 8. Pernyataan murid-murid itu adalah pernyataan mempersalahkan Yesus, yang menganggap bahwa Yesuslah yang boros. Karena Yesus membiarkan perempuan itu mencurahkan minyak semahal itu. Protes itu dimulai oleh Yudas. Sebagaimana yang tertulis di dalam Isi Bible Commentary, halaman 518. Itulah Yudas Iskariot. Sekarang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Sebagaimana yang tertulis di dalam Yohanes pasal 12 ayat 4-6. Itulah Yudas yang sesungguhnya. Dia meninggalkan Yesus dan murid-murid lainnya setelah pesta di rumah Simon si kusta di Betania. Dia berkhianat pada Yesus dan pergi bersekongkol untuk menyerahkan Yesus kepada imam-imam kepala. Pelajaran penting kita boleh dapatkan dari kisah di atas. Jangan biasakan mempersalahkan dan memprotes. Ketika engkau merasa bahwa tindakanmu itu diabaikan, kemudian akhirnya tanpa engkau sadari bahwa engkau akan mempersalahkan dan memprotes Tuhan, tidak tertutup kemungkinan engkau akan turut menyalibkan Yesus. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di mana kami diingatkan bahwa kami tidak boleh membiasakan diri kami untuk mempersalahkan dan memprotes orang lain. Dan tolonglah kami, supaya kami boleh selalu untuk mendengarkan dan menghargai orang lain. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.